Halo, senang sekali saya menjumpai Anda. Kiranya Anda senantiasa diberkati Tuhan dengan kesehatan, kekuatan yang baru setiap hari, dan kebahagiaan yang berasal dari kedamaian yang dari Tuhan ya. Suatu hari seorang Kristen datang kepada saya dengan jengkel. Ia berkata, "Saya mendapati suami saya selingkuh. Saya marah, jengkel, sakit hati, kecewa. Saya capek, Bu. Ia selalu mengulangi kesalahan yang sama. Apa yang harus saya lakukan?" Tanyanya kepada saya. Wow, siapa yang tidak jengkel ya melihat suami seperti itu? Pasti semua wanita jengkel dan marah. Marahnya mungkin tingkat dewa. Saya jadi ingat lagu Jawa. Pas aku dolan ketemu kowe neng dalan, kowe konangan gendaan. Waduh, mendapati suami gendaan dengan orang lain atau selingkuh sangat menyakitkan ya. Saya ya heran, ada saja suami yang selingkuh. Apa nggak tahu ya, para suami itu ada hati wanita yang lembut yang sedang tersakiti. Kalau sakit di luar bisa diobati, sakit hati obatnya apa? Tato ning ati, angel hilangnya ya. Karena itu mikir ya kaum pria yang sudah duwe bojo, kalau mau selingkuh, beta nggak usah nikah. Kalau pada akhirnya berselingkuh, itu sebuah pengkhianatan dalam pernikahan. Sama saja tidak dapat menjaga kekudusan dalam perkawinan. Nah, saat mendapati suami selingkuh, Anda pasti kewalahan dan bingung harus berbuat apa. Seperti pertanyaan seorang wanita yang datang kepada saya. Sebagai seorang Kristen, pasti bertanya-tanya, mengapa rumah tangga saya bisa terjadi seperti ini? Apa yang harus saya lakukan ketika mendapati suami saya selingkuh? Nah, di Alkitab ada nggak ya orang yang selingkuh? Ada, dia Daud. Pada waktu itu dia sudah punya istri dan melihat Batseba mandi, lalu dia selingkuh dengan dia, bahkan berzina. Ada yang lain lagi nggak ya di Alkitab? Ada, bukan diselingkuhi lagi, tapi dia dimadu. Ini lebih parah sakit hatinya. Namanya adalah Hana. Hana itu istrinya Elkana. Karena Hana belum punya anak, suaminya nikah lagi dengan Penina. Ini lebih sakit hati lagi ya, Hana dimadu oleh suaminya. Tapi apa yang harus dilakukan jika terjadi suami selingkuh menurut firman Allah? Banyak wanita percaya bahwa hal yang benar untuk dilakukan adalah tetap tinggal dan mencoba menyelesaikan masalah. Tidak peduli betapa kasarnya suami mereka terhadap para wanita. Yang lain merasa seolah-olah perjanjian pernikahan mereka telah dilanggar dan tidak dapat diperbaiki lagi. Kenyataannya adalah Tuhan ingin Anda menghadapi suami yang selingkuh dengan cara yang alkitabiah. Pernikahan Anda itu sakral dan ketika suami Anda memilih untuk melanggarnya, Anda akan merasakan berbagai macam emosi. Anda merasa kaget, marah, depresi, dan lain-lain. Penting bagi Anda untuk mengetahui apa langkah Anda selanjutnya. Langkah pertama, Anda seharusnya adalah doa. Yang terpenting mohonlah kepada Tuhan untuk melindungi, menghibur, dan membimbing, dan menguatkan Anda melalui cobaan ini. Ini hanya akan semakin membebani pikiran Anda jika Anda lalai membawa masalah ini ke hadapan Tuhan. Bukankah Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya ketika kita mempunyai beban. Dan Yesus akan menggantinya dengan kelegaan. Baik sekali kan Yesus? Di sisi lain, Anda mungkin mulai memikirkan skenario yang berbeda dan beralih ke teman dan keluarga yang kemungkinan besar tidak akan memberikan nasihat terbaik tentang apa yang harus Anda lakukan. Biasanya mereka terlalu terlibat secara emosional. Ya, pertama dan terpenting, berdoalah untuk diri Anda sendiri, untuk suami Anda, dan kepada siapa Anda harus meminta nasihat. Ini akan membantu Anda lebih dari yang mungkin Anda sadari. Yang kedua, berbicara dengan suami Anda.
Anda mungkin tergoda untuk ingin segera mengetahui setiap detail perselingkuhannya. Anda mungkin memiliki banyak pertanyaan dan suami Anda harus bersedia mengungkapkan semua faktanya. Namun ada waktu dan tempat untuk percakapan ini. Percakapan pengungkapan harus dilakukan selama prosedur formal dengan fasilitator yang berpengalaman dan terlatih seperti konselor, pendeta, atau pihak ketiga yang terpercaya. Pengungkapan ini adalah hal biasa dalam konseling pernikahan dan ada proses yang menjaga percakapan tetap pada jalurnya dan memastikan kedua belah pihak didengar dan merasa aman. Menurut Matius 18:15-17, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Nah, berdasarkan ayat ini, Anda harus mengatasi masalah ini secara langsung dengan pasangan Anda. Dekati mereka dengan cinta dan kejujuran. Ungkapkan perasaan dan kekhawatiran Anda. Jika mereka bertobat dan meminta pengampunan, bersedialah memberikan rahmat dan berupaya menuju rekonsiliasi. Yang ketiga, lepaskan pengampunan. Anda akan mengalami pemulihan. Ya, Efesus 4:32 mengatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mungkin Anda berkata, saya masih sakit hati, dia mengkhianati saya, bagaimana saya dapat mengampuni? Tidak bisa. Mungkin Anda kekeh berkata seperti itu. Ingat firman Tuhan ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Memaafkan tidak berarti memaafkan perilaku tersebut, namun memungkinkan penyembuhan dan pemulihan dimulai. Anda akan merasakan kedamaian ketika Anda melepaskan pengampunan bagi setiap orang yang bersalah kepada Anda, termasuk pasangan Anda yang selingkuh. Lalu jika Anda sudah berdoa, sudah berbicara dengan pasangan, sudah melepaskan pengampunan, tapi belum ada jalan keluar, yang keempat, Anda harus mencari konseling. Pertimbangkan konseling profesional atau bimbingan pastoral. Seorang konselor terlatih dapat membantu kedua pasangan mengeksplorasi masalah mendasar dan berupaya menuju penyembuhan. Ya, yang kelima, fokus pada pertumbuhan pribadi. Gunakan pengalaman menyakitkan ini sebagai kesempatan untuk bertumbuh secara pribadi. Renungkan tindakan dan sikap Anda sendiri. Ingat, Roma 8:28 mengingatkan kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Anda mengasihi Tuhan? Percayalah, Tuhan punya rencana indah untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan rumah tangga Anda. Yang keenam, Anda perlu membangun kembali kepercayaan. Kepercayaan sangat penting untuk setiap hubungan apapun. Membangunnya kembali membutuhkan waktu, konsistensi, dan transparansi. Ya. Amsal 3 ayat 5-6 mendorong untuk percaya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ketika Anda percaya kepada Tuhan, Tuhan akan meluruskan
perjalanan rumah tangga Anda juga ya. Yang ketujuh, jagalah hatimu dan tetap bersandar kepada Tuhan. Amsal 4:23 berpesan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi ketika mendapati suami selingkuh, jaga emosi Anda dan carilah penyembuhan emosional. Anda tidak sendiri. Bersandarlah kepada Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan menyertai Anda dalam setiap pencobaan yang sedang Anda alami. 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ingatlah bahwa penyembuhan dan pemulihan itu membutuhkan waktu. Ketika Anda dicobai, tetaplah percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar ya. Tetaplah semangat menjalani kehidupan ini. Percayalah pada rencana Tuhan untuk hidup dan pernikahan Anda ya. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like dan subscribe ya. Dan bagikan bagi semua yang membutuhkan pemulihan dalam pernikahan mereka. Terima kasih ya. Kudoakan Tuhan memberkati rumah tangga Anda semua.